Kembali lagi di Motovun Indonesia, dan menu kita hari ini adalah TVS iQube, sebuah motor listrik berstatus merek India. Jadi motor ini bisa dibeli sama kalian dan harganya 52,9 juta on road Jakarta. Seperti apa impresinya dan seperti apa detailnya, yuk kita simak di video ini. Oke, ini dia teman-teman penampakan dari TVS iQube S. Jadi inilah generasi ketiga, dan secara desain ini itu masih ada garis-garis dari TVS Callisto, terutama dari bodi depan, lalu juga bodi belakang. Bahkan kalau dari bodi belakang itu kalau agak dilihatnya agak nyerong, itu Callisto banget. Cuma tetap aja ada perbedaan karena ini adalah motor listrik. Nah, perbedaan tampangnya tuh di bagian depan, fascia depan ini dia dimodali lampu LED di bagian tengah ini nih. Nah, ini LED dan ini kan kirinya ini lampu sen, jadi sudah full LED ya. Dan dia di rumah lampunya tuh dibikin tipis dan melebar, jadi sesuai dengan lebar bodi depannya begitu. Nah, di atasnya nih banyak area yang cukup besar sebenarnya, jadi bisa buat naruh tempat plat nomor. Nah, di atasnya di cover setangnya juga cukup gede ya. Ini ala desainnya TVS banget sih. Kalau di Callisto kan tebel cuman jadi lampu utama. Kalau di iQube ini jadi LED DRL atau kita nyebutnya signature lamp ya, karena nyala itu khas banget. Ada mini visornya. Ini bisa buat melindungi speedometer supaya nggak terlalu silau, karena lumayan tuh nutup sampai ke bagian atas speedometer. Nah, di balik setang seperti ini penampakannya. Speedometernya gede banget. Sudah full TFT, full color, dan dia sudah 2 mode nyala. Kemudian di bawahnya ini tidak ada konsol penyimpanan terbuka, jadi hanya ada kunci kontak. Kunci kontaknya masih biasa ya. Lalu bagian tengah adalah gantungan barang, dan kiri ini adalah soket untuk ngecas motor. Nah, yang menarik dari TVS iQube adalah dia menggunakan deck rata, dan ini kalian lihat tuh, decknya tidak terlalu tebal karena baterainya tuh tidak ditanam di bagian deck. Jadi motor listrik pada umumnya itu meletakkan baterainya itu di bagian deck, makanya decknya jadi tebal dan mengaruh ke posisi duduk ya, jadi agak kurang nyaman lah. Di TVS iQube ini posisi ridingnya natural seperti kita menduduki sebuah motor bermesin bensin. Tampak belakangnya, bodi sampingnya seperti ini, tebel-tebelnya, gembung-gembungnya masih khas TVS juga. Ini memang mengarah ke TVS Callisto, tapi mungkin kalau kalian lihat desain bodi belakang itu agak kurang selera ya. Tapi itu dikompensasikan dengan joknya. Joknya ini panjang dan juga lebar. Dan ini busanya empuk banget. Asli nyaman banget duduk di TVS iQube. Bagian bawahnya ini seperti ini. Dia pakai penggerak model hub atau BLDC. Dan lengan ayunnya kanan kiri diberikan cover. Yang mana ini juga tulisannya bisa menyala ya. Elektriknya nyala warna biru. Keren. Nah, yang di belakang ini nih. Lagi-lagi saya bilang kayak TVS Callisto. Cuman tetap ya, kayak lampu depannya dia dibikin tipis dan juga melebar begitu. Secara desain sih masih oke ya, masih bisa diterima sama selera konsumen Indonesia. Oke, kita langsung ke bagian speedometer karena ini semua kontrolnya di sini, kontrol dari motor dan beragam informasi. Jadi ini tampilan defaultnya. Ini ada speedometer. Di atas ini adalah mode berkendara, jadi dia ada 2 mode berkendara, ada eco dan power. Di atasnya ada jam digital, bahkan ada tanggalnya. Nah, ini tulisan ready to pair dan beberapa notifikasi kayak telepon, SMS, Bluetooth, sinyal, dan juga baterai. Ini baterai handphone ya. Karena motor ini bisa terkoneksi dengan handphone kalian dengan namanya fitur Smart X Connect, kalau nggak salah ya. Ini bisa kalian lihat di bawah. Nah, di bawahnya ini informasi untuk mengenai sisa baterai, ini tinggal 42%. Lalu ini estimasi jarak yang bisa ditempuh dengan sisa baterai untuk di mode eco. Karena kalau dipindah ke mode power, nah distance-nya berkurang lagi jadi 32 km. Begitu.
ada average konsumsi listriknya. Jadi berapa watt hour per kilometer, lalu ada odometer dan juga trip A. Untuk pengaturan speedometer ini juga lengkap banget, bisa melalui tombol joystick ini. Ini tombolnya asik banget ya, mudah untuk diakses. Nah, menunya seperti ini. Ada general setting, pengaturan tanggal, display setting untuk pengaturan cahaya dan segala macamnya di speedometer. Lalu ada sound. Jadi sound ini untuk pengatur suara lampu sen dan juga lampu hazard. Nah, seperti ini bunyinya. Dan itu tadi pas jalan tuh kayak suara anak ayam karena rame banget suaranya. Kita back lagi. Ada Bluetooth setting untuk pengaturan konektivitas. Nah, seperti ini. Lalu ke My Vehicle ini informasi service, informasi error, digital dokumen, dan TPMS ini tire pressure monitoring system. Ada trip meter. Nah, ini ada trip A, trip B, bisa ngaturnya di sini. Lalu ada software. Ini ada jejak-jejak softwarenya ya. Privasinya juga kelihatan ini. Privacy itu berisi connectivity dan emission code. Lalu di profile ini adalah profil pengendara. Baik lagi ke general setting gitu. Nah, balik lagi. Oke. Kemudian dari speedometer di sebelah kiri ada tombol lampu jauh, lampu dekat, dan ini tidak ada pass beam ya ternyata ya. Jadi kalau lihat tuh bentuknya agak ngegantung, agak meninggi, ternyata ditekan nggak bisa. Kemudian di bawahnya ada joystick untuk pengaturan speedometer. Ini indikator lampu sen kiri kanan, tombol klakson. Lalu tombol hazard. Tombol hazard itu gede banget tuh di sini. Tuh, kalau dipencet dia nyala. Dan ini adalah untuk tombol parkir, jadi parking mode. Dia bisa maju dan juga mundur, lumayan lah. Memudahkan kalian kalau mau bermanuver di area parkir. Dan ini mode yang berfungsi sebagai pengaturan power mode, ada eco dan power, sekaligus untuk tombol starter. Jadi nyalain tuh sama kayak motor matic pada umumnya ya. Tinggal tarik rem dan sekalian tekan tombol mode, gitu. Oke, kita langsung ngebahas ke performance-nya. Jadi ini dia menggunakan motor listrik tipe BLDC atau hub, atau disebutnya hub drive. Dan lengan ayunnya seperti saya sebutkan, dia ada aksen elektrik yang bisa menyala biru seperti ini. Penggerak ini bertenaga maksimal 4,6 kW dengan power rata-rata itu di 3 kW dan torsi tertingginya itu di 140 Nm. Tapi dengan torsi rata-rata di 33 Nm, dan penggeraknya ini sudah tersertifikasi IP67, jadi udah tahan air dan juga tahan debu. Dan dia juga ada regenerative brake. Jadi ketika melakukan pengereman ataupun nutup gas dan motor cenderung gloyor, ada regenerative brake yang membantu pengisian ke baterai. Cuman memang kekuatan pengisiannya nggak yang terlalu kuat banget, jadi nggak ada efek yang rem gitu. Masih agak sedikit gloyor, tapi lumayan menghemat atau membantu konsumsi baterai bertambah sekitar 10%. Tuh, nah baterainya sendiri pakai lithium ion dengan kapasitas 3,4 kW, sudah tersertifikasi IP67 dengan voltase 52 volt dengan kontrol BMS protection system. Jadi baterai sudah terproteksi dan pakai baterai lithium dengan selnya itu pakai LG. Jadi kualitasnya nggak main-main untuk komponen kelistrikannya. Dan baterainya itu bisa dicas melalui charger yang tersedia secara eksternal. Sudah ikut dengan pembelian motor karena dia baterai tanam ya, tidak bisa dilepas pasang. Dan untuk pengisian baterainya dari 0 sampai 80% itu sekitar 4 jam 30 menit. Jadi 4,5 jam untuk 0 sampai 80%. Nah, kalau untuk karakter penggeraknya sendiri, untuk karakter performanya, dia di mode eco ataupun juga di mode power, ini kalau menurut saya hanya perbedaan di kecepatan maksimalnya aja. Jadi kalau di mode eco itu kecepatan maksimal dibatasi di sekitar 45 km per jam. Sementara di mode power itu mencapai 75 km per jam. Nah, perbedaan eco dan power itu juga mempengaruhi dengan jarak tempuh. Jadi kalau di mode eco itu bisa mencapai 100 km jarak tempuhnya. Sementara kalau dipakai mode power itu di angka 75 km untuk jarak maksimal tempuhnya. Jadi secara performance ini udah mumpuni banget buat kalian pakai untuk sehari-hari. Jarak 75 km dengan mode power itu cukupan ya. Jadi kalau jarak rumah kantor 30 km harusnya udah cukup banget. Kalau udah tiris-tiris atau 50% ya tinggal pakai mode eco aja, maka jarak tempuhnya sudah bisa lebih jauh. Oke lah, 45 km per jam buat di penggunaan dalam kota udah cukup banget. Dan saya mencoba motor ini dari Bogor kota, lalu ke arah Batu Tulis, Cigombong, dan ke arah Pancawati, Caringin.
Rutenya campur-campuran tapi cenderung naik turun perbukitan di daerah Bogor dan sempat melewati tanjakan yang lumayan curam sebenarnya. Dan motor ini masih bisa naik walaupun kalau menurut saya tuh tingkat kemiringan itu lebih dari 10 derajat karena motor ini diklaim daya naiknya itu hanya di 10 derajat. Cuma tadi lebih 10 derajat masih oke walaupun kelama-lamaan itu tenaganya mulai ngedrop ya. Karena tadi beberapa kali di speedometer tuh ada tulisan notifikasi yang intinya power motor dikurangi tapi masih bisa dikendarai. Nah itu jadi memang bisa naik, cuman memang di tanjakan yang tidak terlalu curam. Tapi sebenarnya memang kita aja yang memilih rutenya tuh agak ekstrim ya, karena TVS iQube ini sejatinya adalah motor listrik untuk komuter di perkotaan. Oh ya, untuk karakter performance-nya untuk di Eco dan Power sebenarnya sama aja. Karakternya itu pengalihan tenaganya itu cenderung linear. Jadi tidak mengagetkan dan dia ketika motornya direm masih ada tenaga ke roda. Jadi feelingnya tuh sama seperti mengendarai motor bensin ya. Kalau di motor-motor listrik yang Cinaan mungkin kalau udah ngerem powernya keputus. Nah itu kadang agak bikin kagok terutama di tanjakan. Kalau di TVS iQube itu enggak. Jadi tanjakan masih bisa nahan rem. Kalau kalian mau jalan remnya bisa sambil dilepas pelan-pelan. Itu lebih safety dan lebih natural karena kalian sudah terbiasa menggunakan motor Matic yang bermesin bensin seperti itu. Jadi selama perjalanan tuh sebenarnya ini motor sunyi banget ya, Mas. Motor listriknya juga halus, cuman emang ganggu ini nih. Tempat plat nomornya listrik. Mode Eco. Mode Power. Jadi dia kalau dari mode Eco bisa langsung dirubah ke mode Power. Tapi kalau dari Power mau ke Eco, kalian harus tutup gas dulu baru bisa pindah ke mode Eco. Ini dia charger dari TVS iQube S. Jadi kalau kalian beli motor ini sudah include dengan charger. Ini minimal daya tuh di 600 volt. Jadi kalau kalian punya rumah 1300 seharusnya masih oke. Dan ini dia speknya. Inputnya 220 sampai 240 volt. Lalu outputnya di 25 sampai 58 volt. Dan dia made in India. Dan ini ada sertifikasi IP65 gitu. Nah di bagian belakang ini ada kisi-kisi buat pendinginan dari chargernya. Ini dia salah satu fitur yang mengguna dari TVS iQube S. Bagasinya luas banget, 32 liter. Jadi kalau di brosurnya itu bisa muat 2 buah helm. Gak salah sih ya kalau di bagian belakang ini muat. Cuma kalau bagian depan ini kayaknya agak ngepas ya karena tuh lihat tuh semakin menipis. Tapi di brosurnya bisa muat 2 helm. Jadi bagasinya gede banget. Padahal baterainya itu ada di bawah jok sini. Nah, sekedar informasi aja. Jadi kalau di India, TVS iQube S ini ditaruhkan dengan 3 jarak tempuh yang bisa kalian pilih, yaitu 75 km, lalu di 100 km, dan yang terakhirnya itu di tertingginya adalah di 145 km. Dan yang dimasukin ke Indonesia adalah yang 100 km. Karena apa? Kalau menurut penjelasan dari pihak TVS, orang Indonesia itu ingin jarak tempuhnya yang lebih jauh. Mungkin karena supaya memberikan rasa nyaman ya, tidak khawatir dengan jarak tempuhnya yang terlalu pendek, jadi nggak deg-degan selama pakai nyampe nggak nih gitu. Makanya dipilih sama TVS Indonesia, dimasukin yang punya jarak tempuh 100 km. Nah, seperti saya sudah singgung di awal-awal video, dia menawarkan posisi berkendara yang natural. Seperti halnya ketika kita mengendarai motor bensin dari TVS. Ya, katakanlah seperti TVS Callisto ya. Jadi motor ini punya dek yang cukup luas. Dan juga dia deknya juga nggak yang tebel. Jadi kaki saya, kalau kalian lihat, itu masih cenderung turun. Dan jarak dengan ujung stang pun masih cukup jauh. Nah, ini mentoknya segini. Ini masih proper banget. Dan tinggi joknya ini cuma 770 mm. Jadi buat saya yang punya tinggi badan 172 cm, tuh kaki masih napak banget, masih enak, dan ini joknya asli empuk banget sih. Kenapa ya? Motor-motor TVS tuh joknya tuh empuk banget. Dan pijakan kakinya tentu ini luas dan cukup lebar. Cuman memang tidak bisa selonjoran. Kalaupun selonjoran agak ya dibuat seperti ini, agak ya sedikit maksa sih ya. Tapi ini posisi riding yang paling nyantai menurut saya selama perjalanan saya mencoba motor ini tadi. Untuk stangnya dia khas motor Matic perkotaan. Tidak terlalu lebar, tapi ini feelingnya emang terlihat tebal karena memang speedometer juga cukup gede ukurannya. Kemudian kalau dari arah posisi duduk ini, kaca spionnya ini agak unik ya, bentuknya tuh kotak banget.
Malah kalau menurut saya sih agak agak kurang masuk ya sama desain motor keseluruhan. Kemudian, nah karakter suspensinya ini empuk banget teman-teman. Jadi di depan dan juga belakang. Di depan ini pakai suspensi teleskopik yang mengawal pergerakan pelek 12 inci. Sementara di belakang pakai suspensi ganda dengan setelan preload. Dan ini karakternya. Nah, empuk banget ya. Jadi kalau yang saya merasakan selama perjalanan tadi lewat jalan aspal mulus, lubang-lubang kecil, lalu ada yang lubangnya dalam juga saya hantemin berkali-kali. Ini redamannya itu berasa dari ban dan juga dari suspensinya. Jadi untuk harian ini motor memang proper banget lah. Seperti kita mengendarai sebuah TVS Callisto. Empuknya dapat, nyamannya dapat, dan dia cukup lincah kalau saya rasakan. Walaupun kalau tadi saya baca tuh bobotnya tuh 100 kg lebih ya. Masih capable buat dipakai bermanuver di sela-sela kemacetan kota Bogor. Dan juga buat nikung-nikung juga tadi masih cukup asik. Tapi memang nggak bisa maksimal banget. Karena standar tengahnya itu bagian kiri itu gampang gasruk. Seperti itu teman-teman. Jadi secara posisi riding, TVS iQube S ini nyaman banget. Itu dia teman-teman review saya buat TVS iQube. Ini adalah generasi ketiga dan ini motor yang proper banget. Dipakainya kayak motor bensin dan jarak tempuhnya 100 km real. Jadi ya buat harian sih lebih dari cukup ya. Dan ini kita buktiin juga perjalanan kali ini sekitar 35 km dan baterai juga rata-rata masih di atas 50%. Jadi ini salah satu opsi menarik. Cuman mungkin untuk kalian yang tertarik dengan motor listrik, harganya aja nih yang agak bikin berpikir ulang. Karena dengan harga 52,9 juta itu masih banyak opsi-opsi lain yang bisa kalian pikirkan. Begitu teman-teman. Ya, semoga menjawab ya rasa penasaran kalian tentang TVS iQube S. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Motovlog Indonesia dan sampai ketemu di video selanjutnya.